Halo anak-anak, ketemu kembali dengan Bu Astuti. Hari ini video pembelajaran kita tentang pelajaran matematika, yaitu pecahan senilai. Anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Berikut adalah contohnya, anak-anak. Cara menentukan pecahan senilai itu bisa menggunakan cara perkalian dan juga pembagian. Nah, kita akan membahas menggunakan cara perkalian dulu ya. Caranya adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalian sudah tahu kan maksud pembilang dan penyebut itu yang mana? Karena kita sudah membahasnya di video yang terdahulu ya, mengenal pecahan. Nah, anak-anak, untuk membuat pecahan senilai kita bisa mengalihkan pembilang. Pembilang itu angka yang bagian atas dan penyebut itu angka yang bagian bawah dengan bilangan yang sama. Contohnya ada di yang tertera di sebelah. Yang pertama A. Pecahan 1/2. Pecahan 1/2 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 3 ya. Penyebutnya dikalikan dengan 3, pembilangnya juga dikalikan dengan 3. Maka 1 dikali 3 sama dengan 3 dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi menjadi 3/6. Maka pecahan 1/2 itu mempunyai nilai yang sama dengan 3/6. Oke, contoh yang kedua. Pecahan 2/3 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Pembilangnya dikalikan dengan 2, penyebutnya juga dikalikan dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4 dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka pecahan yang dihasilkan adalah 4/6. Pecahan 4/6 itu senilai dengan pecahan 2/3. Demikian contoh-contoh selanjutnya untuk contoh C, D, dan E. Kalian bisa perhatikan ya, pengalinya itu angkanya sama anak-anak. Nah, pecahan yang dihasilkan itu senilai dengan pecahan dasarnya. Contoh, untuk yang C, pecahan 6/8 itu adalah hasil kali dari 3 kali 2 dan 4 kali 2. Yang artinya senilai dengan pecahan 3/4 ya. Pecahan awalnya adalah 3/4. Kemudian dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2 atau angka 2 yang menghasilkan pecahan 6/8. Maka 3/4 itu senilai dengan 6/8. Demikian anak-anak. Selanjutnya bisa juga menggunakan pembagian. Caranya sama anak-anak, membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh ya, pecahan 2/4. Ibu guru akan membagikannya dengan bilangan 2 atau angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka pecahan 2/4 itu jika dibagikan dengan bilangan 2, bagian pembilang dan penyebutnya akan menghasilkan pecahan 1/2. Artinya pecahan 2/4 itu senilai dengan pecahan 1/2. Demikian juga misalnya contoh berikut, yaitu pecahan 4/8. Ibu guru membaginya dengan bilangan 4. Sama-sama dibagi 4 ya, pembilang dan penyebutnya. Yaitu 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya 1/2. Maka pecahan 4/8 itu senilai dengan pecahan 1/2. Ya, oke, pasti kalian sudah mengerti ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Catatannya anak-anak,
pecahan senilai itu menggunakan cara pembagian. Ya, ini juga dapat digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Ya, menyederhanakan pecahan itu artinya membagi pecahan dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya, hingga menghasilkan pecahan terkecil sampai nggak bisa lagi dibagikan dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Oke, nah anak-anak, ini cara menyederhanakan pecahan. Apa sih menyederhanakan pecahan itu? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi paling kecil sampai tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama ya, pembilang dan penyebutnya. Contoh di bagian samping. Pecahan 5/75. 5/75 Ibu Guru akan sederhanakan dengan membagikan pembilang dan penyebutnya menggunakan bilangan atau angka 5 sama-sama dibagi 5. Contoh, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 75 dibagi 5 sama dengan 15. Nah, pecahan 1/15 itu merupakan pecahan terkecil dari 5/75. Pecahan 1/15 sudah tidak bisa lagi dibagi menggunakan bilangan yang sama, kecuali dibagi dengan bilangan 1. Misalnya 1 dibagi 1, 15 dibagi 1. Ya, seperti itu ya anak-anak. Tapi pun nanti akan menghasilkan pecahan yang sama juga, 1/15. Maka artinya 1/15 itu merupakan bentuk sederhana yang paling sederhana dari pecahan 5/75. Oke, contoh lainnya lagi anak-anak. Misalnya pecahan 2/6. Ibu Guru akan menyederhanakannya dengan membagikan pembilang dan penyebut yaitu 2/6 dengan bilangan 2 atau dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka pecahan 1/3 adalah bentuk paling sederhana dari pecahan 2/6. Demikian juga dengan contoh yang kedua, yaitu 3/9. Ibu Guru membagikannya dengan angka 3 atau bilangan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka pecahan 1/3 merupakan bentuk yang paling sederhana dari pecahan 3/9. Karena 1/3 sudah tidak bisa lagi dibagi menggunakan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya, kecuali dengan bilangan atau angka 1. Oke. Nah, kesimpulannya anak-anak, menentukan pecahan senilai dapat menggunakan cara perkalian dan pembagian dengan mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Kesimpulan yang kedua, dalam menyederhanakan pecahan hanya menggunakan satu cara, yaitu cara pembagian. Ya, dengan membagikan pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama sampai menghasilkan pecahan terkecil hingga tidak bisa dibagikan lagi dengan bilangan lain ya. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu Guru. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekkannya dalam menyelesaikan soal-soal pecahan ya. Terima kasih. Bye-bye.